Kita akan menghadapi memasuki bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah melaksanakan ibadah-ibadah qauliyah fi'liyah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya bahwa al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu sangat merindukan kepada 4 golongan ini. 4 golongan ini semuanya akan bisa diraih, mudah diraih dalam satu keadaan. Keadaan apa? Yakni di bulan suci Ramadan. Nah, jangan sampai kita di bulan suci Ramadan menyia-nyiakannya, tidak bisa meraih 4 golongan ini. Mana yang pertama 4 golongan yang dirindukan oleh surga? Yang pertama talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Tapi alhamdulillah biasanya kalau di bulan suci Ramadan adu ngedul oge, insya Allah ke bawah lah gitu. Insya Allah termotivasi sedikit demi sedikit gitu. Anu tara maca Al-Quran sama sekali di selain bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan insya Allah lah ngariung-ngariung ngadangken gitu nu tadarus. Yang kedua wahafidil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Jadi bukan hanya perut dan farjinya yang berpuasa, namun lisan dan seluruh anggotanya dijaga terhadap terjerumus dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, golongan yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imul ji'an, orang yang selalu memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Bukan berarti kita melihat misalkan ada orang lapar nih baru kita ngasih, bukan seperti itu. Tapi ketika kita memiliki rezeki yang lebih, milik yang lebih, sesuatu yang lebih, nah kita mau berbagi kepada saudara, tetangga, kerabat, atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah biasanya kalau di bulan suci Ramadan itu benar-benar termotivasi. Berapa banyak kelompok, organisasi, laki-laki maupun perempuan yang Masya Allah dari tanggal pertama sampai akhir beliau membagikan takjil untuk orang-orang yang berbuka puasa. Apalagi misalkan seorang istri, ibu-ibu memasakkan masakan untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Nah selain dia mendapatkan pahala puasa, dia berpuasa dan juga mendapatkan pahala yang didapatkan oleh suami, anak-anaknya, orang-orang yang disiapkan berbuka puasa untuknya, jadi double. Terus cek suami, eta oge dahareun ti mana, duit saha, hasil saha, oh berarti dua-duanya juga dapat gitu. Suami yang berusaha meraih uangnya, mendapatkan penghasilannya, kemudian diberikan sesuatu makanan, minuman dimasak oleh seorang istri, disiapkan untuk berbuka puasa, suami dan istri mendapatkan pahala yang lebih sama-sama gitu. Dan yang keempat, golongan yang dirindukan oleh surga adalah So'imin Ramadan, So'imin syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi 4 golongan ini kumpul di bulan suci Ramadan. Bagaimana caranya kita bisa meraih keempat-empatnya? Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Beberapa minggu yang lalu kita telah menjelaskan tentang masalah rukun jual beli, syarat jual beli, orang yang melakukan transaksinya, baik pihak penjual maupun pihak pembeli, barang ya syarat-syarat barang yang harus dijual itu seperti apa, kemudian baik dari jenis harganya maupun barangnya. Nah, itu semua telah kita jelaskan. Selanjutnya masih berkaitan dengan muamalah jual beli. Wa tahruhu ay imkanu tahrihi bi ghuslin fala yasihu bai'u najsin ka khamrin wa jildi maitatin wa in amkana tahruhuma bi takhallulin au dibagin. Disyaratkan pula barang yang mau dijual, sesuatu yang bisa dijual itu syaratnya satu, harus barang yang suci. Nah ini masuk dalam babnya. Kalau kemarin kan main kodok gitu dijelaskan, sekarang babnya ini. Barang yang harus dijual itu harus barang yang suci atau tidak suci, namun imkan utohrihi, mungkin disucikannya, bisa disucikan dengan secara dibasuh gitu. Itu syaratnya. Satu,
suci atau mutanajis. Mutanajis ini bisa disucikan dengan air gitu. Karena ada mutanajis yang tidak bisa disucikan dengan air, dengan cara dibasuh gitu. Jadi tidak sah jual beli benda, barang najis atau mutanajis yang tidak bisa dibersihkan. Adapun seperti baju kena najis, nah itu bisa. Baju yang kena najis kan jadi mutanajis itu baju. Nah, kita jual misalkan kata saya menjual baju ini kepada Mang Kojek dengan harga 20.000. Nah, terus kata Mang Kojek, ishtaroitu kaza bikada. Saya menerima membeli baju ini dengan harga 20.000. Padahal bajunya ada tai ayam, kena najis, ada darahnya atau apapun gitu. Nah, itu sah. Karena apa? Mungkin bisa disucikannya, bisa dibersihkannya. Tinggal dicelupkan di air yang mutlak atau dicuci. Nah, dengan air yang suci mensucikan, jadi suci, beres gitu. Nah, tapi kalau misalkan menjual barang najis seperti tai kambing, tai kerbau, tai sapi, itu tidak sah jual belinya. Menjual anjing, menjual babi, itu tidak sah jual belinya gitu. Tapi kalau terpaksa kita mau mau mendapatkan barang najis tersebut seperti untuk pupuk atau gimana, maka sudah dijelaskan kemarin-kemarin itu bukan jual beli, tapi dengan cara naqlul yad, mengalihkan kekuasaan, memindahkan kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, itu bahasanya. Saya mengalihkan kekuasaan atas tai kambing ini kepadamu dengan imbalan 10.000. Itu bahasanya. Saya mengalihkan kata yang punya tai kambing atau barang-barang najis, tai sapi gitu kan. Saya mengalihkan barang ini atau tai kambing ini kepada kamu dengan imbalan 10.000. Nah, duit 10.000 itu bukan imbalan dari barang najis tersebut. Nah, tetapi imbalan dari pengalihan atau jasa pengalihannya itu, pengalihan kekuasaan gitu, bukan dari najis tersebut, bukan dari imbalan najisnya, bukan itu. Di sini dalam kitab I'anatul Thalibin dijelaskan parun lau tasodako, jikalau seseorang mensodakohkan atau memberi gitu, memberi au auso atau bahasanya itu wasiat, atau memberikan binatsi barang najis seperti mana minyak yang tercampur dengan najis atau anjing gitu. Nah, anjing tidak bisa dijual belikan, bahkan haram hukumnya. Rasulullah menjelaskan dalam hadis naha an samadil kalbi, Rasulullah mencegah dari harga anjing. Innallaha harama bai al khomri, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli arak, khomer, wal maitati, bangke, wal khinziri, kemudian babi. Nah, itu hukumnya haram jual beli itu. Nah, kalau misalkan memberikan barang yang najis yang sudah disebutkan tadi, atau berwasiat memberikan sesuatu barang yang najis, nah itu semua sah ala makna naqlil yad, sah dengan sesuai makna naqlil yad, mengalihkan kekuasaan atas barang najis tersebut gitu. Nah, kita misalkan butuh anjing untuk menjaga kebun atau untuk menjaga rumah, maka bahasanya bukan membeli anjing, tetapi meminta pengalihan kekuasaan anjing atas orang tersebut. Nah, si fulan misalkan punya anjing, kita butuh sama anjing nih untuk jaga rumah atau jaga kebun. Nah, ya kita tinggal runding gitu. Nah, saya pengen anjing, butuh anjing gitu kan. Nah, nanti bahasa si itu begitu sudah dirunding, bahasanya saya mengalihkan kekuasaan atas anjing ini, nah dengan imbalan berapa, misalkan 50.000, nah, gitu. Nah, itu baru sah seperti itu. Jadi bahasanya bukan jual beli. Kalau jual beli itu tidak sah. Nah, jual beli seperti jual beli anjing, jual beli ular, jual beli hewan-hewan yang membahayakan, tidak ada manfaatnya, kalajengking seperti gitu, itu hukumnya haram, tidak sah. Nah, misalkan kita lagi nembak-nembak, lagi berburu gitu. Nembak babi misalkan, kebetulan punya teman kubu. Nah, itu bagaimana? Haram itu dijual beli, hasilnya haram hukumnya gitu.
Nah, kalau pengen-pengen nian gimana? Nah, kalau memang pengen-pengen gitu kan ya, ya sebaiknya jangan sampai itu. Kalau pengen lakukan dengan seperti naqlul yad, mengalihkan kekuasaan. Tapi yang bagus jangan sampai kalau masalah babi gitu. Dina menang umpama ieu. Enak lu lihat eta kan kali penguasaan. Nah, jadi bukalah duit orang tuh tak arahna boleh digunakan karena naon? Mun dina diperbolehkeun. Ya, bagusnya jangan sampai mau masuk menjadi darah daging gitu. Beli senal gitu Nah, sedal, tenang naon gitu, atau misalkan jangan bangun WC atau ngebangun jalan gitu. Walaupun pengalihan hak tadi itu sah menurut agamanya deh, mengalihkan kekuasaan itu. Nah, sah pengalihan kekuasaan. Misalnya kita jirat berdua menang gitu, berdua jirat batur teh gitu, akhirnya pada ieu. Tapi kalau misalkan Lu poros lah gitu, lu poros nalebung gitu lah. Anakna gitu. Lumayan lah gara-gara. Ya, yang beli duitnya terus beli senal gitu. tapi kalau misalnya kita perdalam lagi, dijual kepada seseorang yang dia terjerumus dalam hal-hal yang haram gitu, jual beli haram. Ya seperti pekubu kan tidak tahu halal haram, itu tidak tahu batasan-batasan syariat. Nah, itu duit itu bisa jadi duit haram hasil jual beli babi atau jual beli itu. Sebaiknya ya warok jangan sampai gitu. Tapi kalau memang kita mengambil kacamata fikih sebatas nakliyat boleh. Nakliyat barang yang haram. Seperti minyak, air atau kulit apa namanya, kita kasih contoh dulu khomer. Nah, khomer itu tidak sah jual beli khomer, minuman keras. Nah, orang yang dagang jual beli itu tidak sah jual belinya, dan memakan duit hasil itu hukumnya haram. Nah, walaupun khomer itu bisa disucikan jadi cuka, walaupun bisa disucikan, nah gitu, walaupun bisa disucikan, bisa dijadiin cuka. Nah, ini tidak termasuk. Kenapa? Yang bisa disucikan dalam bab ini yaitu setiap sesuatu yang bisa disucikan dengan menggunakan disiram oleh air. Gitu. Ibarat tadi baju kena najis tuh kan. Nah, kalau khomer gimana? Khomer nggak bisa. Misalkan disiram sama air terus jadi suci, nggak bisa. Gitu. Dan yang kedua, waljil dimaitatin, menjual kulit bangke. Nah, sapi, misalkan kita punya sapi, nah, sapinya misalkan ditabrak mobil, tabrak motor, nah, jalan mau nabrak maut, sapi lagi lu maut, nah gitu, mati sapinya. Nah, kemudian kita ambil kulitnya itu, belum disamak oleh kita, itu belum dibersihkan, dicucikan gitu kan, langsung main jual. Nah, itu tidak sah hukumnya. Oh, Ustadz, nanti kan bisa disamak oleh orang yang membelinya. Nggak bisa, walaupun bisa disucikan seperti itu, nggak bisa. Kalau mau, samak dulu oleh kita, sucikan dulu oleh kita, bersihkan, disiram oleh air, dicuci bulu-bulunya, dikerok semuanya, gitu kan, dijemur, pokoknya disamak lah. Nah, sampai kering, nah kemudian dijual, baru boleh seperti itu, baru sah. Nah, itu kan jadi suci nantinya, gitu. Nah, kalau langsung jual itu tidak boleh, itu tidak sah hukumnya, karena barang mutanajis itu bisa dijual ketika bisa disucikan hanya dengan air. Nah, sedangkan kulit bangkai ini nggak cukup, ada beberapa penambahan dalam mensucikannya, bukan hanya cukup disembur oleh air, disiram oleh air. Nah, itu tidak sah. Wala mutanajizin la yumkinu tahruhu, dan juga tidak sah menjual mutanajis, barang yang kena najis yang tidak mungkin disucikannya, hanya sekedar disiram oleh air. Seperti mana? Minyak yang terkena najis. Nah, itu kan benda cair terkena najis itu. Nah, itu tidak bisa. Walaupun kemungkinan bisa nambah suci. Seperti mana? Dimasukkan ke bak yang besar, yang ada 2 kulah, terus diaduk-aduk gitu kan, sehingga menjadi satu. Lama-lama kan akan pisah lagi, diambil lagi. Walaupun bisa seperti itu tidak sah. Gitu, air yang sudah kena najis gitu, benda cair yang kena najis otomatis keseluruhannya jadi najis. Nah, itu tidak sah diperjualbelikan. Selanjutnya, syarat barang yang harus dijual itu waru'yatuhu ail ma'kudu alaih. Nah, ingkana muayyanan, barang yang dijual itu harus terlihat. Nah, sebenarnya di sini
dalam madhab Syafi'i itu sangat keras, sangat keras. Bahkan melihat itu harus terlihat oleh kedua pihak. Fala yasihu bai'u muayyanin lam yarahul aqidani au ahaduhuma, tidak sah menjual sesuatu yang telah ditentukan tanpa dilihat oleh dua orang yang melakukan pihak jual beli, penjual ataupun pembeli, atau salah satunya hanya dilihat oleh penjual tapi pembeli belum melihat. Nah, itu tidak sah. Bahkan melihatnya itu tidak boleh pakai pelantara, termasuk kacamata pun nggak boleh. Adapun kacamata tidak boleh, apalagi seperti HP. Seperti HP gitu. Ini ketika kita berbicara dalam madhab Syafi'i yang paling muktamad gitu ya. Paling muktamad gitu. Itu syaratnya harus terlihat. Seperti kita gini, kita punya HP 2, yang satu pengen dijual. Nah, kita foto, masukkan ke dalam grup Facebook jual beli, forum jual beli, misalkan Merangin gitu. Kita sifatnya seperti ini HP ini baru misalkan 3 bulan. Kemudian mereknya ini, kelengkapannya ini semuanya, detail semuanya dengan jujur gitu. Nah, kemudian terlihat oleh kita, terlihat oleh orang gitu kan ya. Nah, disetujui jual beli seperti itu tidak sah. Jual beli tidak sah secara qaul muktamad Imam Syafi'i. Nah, itu. Nah, kalau imam yang tiga, Imam Hanafi, Imam Hambali, kemudian Imam Maliki, Hambali, Maliki, Hanafi, itu jual beli itu nggak perlu lihat juga sah. Nah, di sini kemurahan. Dan yang kedua, qaul Imam Syafi'i, tapi qaul lemah. Nah, disinilah kita kesulitan kalau mengambil qaul Imam Syafi'i yang paling muktamad gitu kan ya. Apalagi zamannya sudah seperti ini, jual beli online gitu. Kalau kita berpegang teguh dengan madhab Imam Syafi'i yang muktamad, itu sangat kesulitan. Gitu. Apalagi sudah serba online gitu. Kita lihat video, foto, ya gitu. Terus akadnya, ijab kabulnya online, ijab kabulnya bisa sah, tapi kita melihatnya tidak melihat langsung, pakai pelantara. Nah, itu qaul Imam Syafi'i yang muktamad itu tidak sah, terkecuali barang datang melalui kurir itu memang wakil benar dari penjual, kemudian kita lihat, kita saksikan barangnya. Nah, kita buka dulu kan nggak bisa buka dulu. Nah, gitu biasanya kan. Nah, gitu. Terus bagaimana solusinya? Apalagi kalau misalkan kita setiap bulan terus tenggelam dalam masalah seperti itu, ya solusinya kita ngambil qaul Imam Syafi'i yang lemah gitu, nggak apa-apa. Nah, ini tambah ilmiah saja, hanya sekedar ilmiah. Jadi dalam madhab Syafi'i yang muktamad itu nggak sah jual beli seperti itu. Menggadekan sesuatu, menyewakan sesuatu tanpa terlihat barangnya. Nah, misalkan saya menggadekan kebun sawit saya yang ada di Bayur, gitu. Dia belum melihat bagaimana, gitu. Diterima saja, langsung diterima dengan duit sekian dalam jangka waktu, misalkan 6 bulan atau 1 tahun, nah gitu. Tapi belum melihat dia ke sana, itu tidak sah. Atau saya menjual motor, Mega Pro, motornya ada di Bangko gitu ya. Nah, terus dengan harga sekian, dengan harga 10 juta misalkan. Si pembeli ini belum melihat motornya atau melihatnya fotonya saja. Nah, itu tidak sah seperti itu. Nah, ini hanya sekedar ilmiah ya, Nah, jadi kalau sistem makainya kita pakai qaul Imam Syafi'i yang lemah gitu, bukan yang muktamad. Nah, gitu. Di sini bahkan wain balago pi wasfihi, walaupun disipatinya itu dijelaskannya secara detail, sifat-sifatnya, bentuk-bentuknya semuanya dengan kejujuran, walaupun seperti itu tidak sah, walaupun seperti itu. Repot ya kalau kita mengambil qaul muktamad Imam Syafi'i ini gitu. Ini kan sekadar ilmiah. Oh, berarti kita itu melakukan jual beli online ini begini gitu. Memang kalau misalkan kita jual beli online itu ulama beda pendapat gitu. Tapi kalau madhab yang 3 itu bebas tanpa adanya melihat gitu ya, tanpa adanya melihat. Nah, tapi ada khiyarul majelisnya. Ketika tidak cocok bisa dikembalikan.
Ketika tidak cocok, tidak sesuai bisa dikembalikan gitu. Wa takfi ar-ru'yatu qoblal aqdi fi ma la yaglibu taghayyuruhu ila waqtil aqdi. Cukup melihat sebelum akad di dalam sesuatu barang yang tidak mungkin berubahnya dalam jangka waktu yang dekat ketika melaksanakan akad. Contohnya misalkan, Bang Kojek ini ngejual HP kepada saya, HP-nya merek Oppo gitu. Pada saat akad ini saya nggak ngelihat HP-nya, cuman 2 hari yang lalu saya ngelihat. Udah ngobrol-ngobrol gitu. Ya HP tadi misalkan HP yang dijual sabara 1 juta gitu, butuh duit gitu ya, HP ditempok wabite bagus. Dilihat sama saya bagus, sudah dilihat bentuk semuanya sudah dilihat. Nah, akhirnya 2 hari 2 hari kemudian, pas waktu akad, HP-nya nggak dibawa, tapi saya sudah melihat barang tersebut. Untuk 2 hari kalau sejenis barang HP, insya Allah kemungkinan tidak berubah. Itu tidak berubah lah gitu. Tapi kalau misalkan setahun ya pasti berubah gitu. Untuk 2 hari tidak berubah. Sah tidak jual beli seperti itu? Barangnya tidak dilihat, tapi sudah dilihat sebelum akad gitu. Dalam waktu yang diantara melihat dan waktu akad itu tidak berubah lah gitu kan. Nah itu sah jual beli seperti itu. Sah gitu. Nah, jadi dalam jangka waktu kira-kira nggak bakal berubah. Wa takfi ru'yatu ba'dil mabi indala ala baqi dohiri. Nah, sah juga cukup melihat sebagian barang yang dijual. Nah, kalau barang yang dijual ini menunjukkan bagus kualitas yang lainnya, seperti beras, tumpukan beras. Kita lihat cuma ngambil yang atasnya saja. Nah, bagus itu. Nah, itu cukup melihat itu. Wah, harus KB misalkan di korehan, di udalan karungan, di tempuan. Nah, itu. Nah, tidak harus seperti itu. Nah, cukup atasnya saja. Wa'alal ma'i'i, dan melihat atas sesuatu benda yang cair, nah seperti minyak gitu kan. Nah itu cukup seperti itu. Atau biji-bijian, nah cuman atasnya saja, nah itu cukup seperti itu. Atau sesuatu yang mempunyai kakos seri rumanin, ngagaduan cangkang. Nah ngagaduan cangkang seperti jeruk ataupun duren gitu kan. Nah itu cukup dengan cara melihat cangkang luarnya, nah menunjukkan oh ini bagus gitu kan. Nah nggak perlu dibuka dulu, jeruk dibuka dulu gitu kan, kemudian pir dibuka dulu, terus durian dibuka dulu. Kita lihat cukup melihat luarnya gitu, cukup seperti itu gitu. Nah seperti mana lagi. Nah, tapi kalau kelapa yang mempunyai 2 cangkang, luar dan juga dalam, luarnya sabutnya, yang dalam batoknya. Nah, itu harus melihat batoknya. Itu harus melihat batoknya. Jadi menurut madhab Syafi'i yang muktamad, jual beli kelapa utuh itu tidak dibuka dulu sabutnya. Nah, itu tidak sah. Tidak sah menurut kaul muktamadnya. Nah, jadi agak rumit, agak berat gitu kalau kita mengambil kaul Imam Syafi'i yang ini. Ya. Tapi kan kebanyakan ya tergantung. Kalau misalkan daugan kan yang utuh gitu kan ya, yang utuh. Kalau misalkan yang paruden biasanya kan di pesek heula, disesakan hiji sabutna gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalkan jual beli masih di di pohonnya, terus ikan yang ada di kolam. Saya menjual ikan yang ada di kolam ini kepada kamu misalkan berapa ya? 5 juta gitu kan. 5 juta. Itu tidak sah jual belinya. Tidak sah jual belinya. Termasuk jual beli kelapa yang masih di pohonnya. Jadi borong-borong gitu teh kurang iya ya. Tidak sah jual belinya. Kalau barangnya halal, tetap barangnya halal. Sudah diceritakan seperti itu kan, barangnya tetap halal. Cuman dapat unsur dosa itu dari arah praktek jual belinya. Itu barang nama halal, ya pokok nama asal ridho, penjual ridho, pembeli ridho, ya sudah gitu. Yang dimakan duit yang diterima dibelanjakan halal, barang yang kalau misalkan makanan dinikmati masuk dalam perut halal. Cuman dapat unsur dosa dari praktek jual belinya yang tidak sesuai dengan ilmu fikih, yang tidak sesuai dengan syariat gitu. Yang ada tuh Tapi tapi kelihatan deh kalau memang
sekian 200.000 banyak kan. Jadi nggak sah tuh ya. Nggak sah. Diturunkan Harus dulu. diturunkan dulu, baru nah jual gitu. Ini boleh naksir lah. Baru dibikin saham. Wa yustaratu aidon kudratu taslimihi. Nah, dan disyaratkan pula di dalam jual beli itu harus mudah memasrahkan barang yang dijualnya. Itu harus mudah. Fala yasihu bai'u abikin wadolin wa magsupin ligori qadrin alan tizaihi. Jadi tidak sah berarti menjual barang yang hilang, barang yang digosok, dijual kepada orang yang tidak mampu untuk mengambilnya, termasuk juga samaku birkatin, ikan yang ada di kolam, nah syakko tahsiluhu, sulit untuk menghasilkannya, itu tidak sah, itu tidak sah. Adapun kalau misalkan mudah untuk menghasilkan, nah misalkan di bak gitu, di bak atau kolamnya kecil gitu, saya menjual ikan lele ditinggali ayangan saya bersiki doang gitunya, bari jeung leutik gitu lah, pokok pakai jaring ge mudah lah gitu kan. Nah kalau seperti itu boleh. Jadi elatnya yang tidak boleh itu karena sulit menghasilkannya itu, atau kudu capek hula, kudu harus menggunakan tenaga yang banyak gitu kan. Nah, itu termasuk sebagai tambahan ilmiah untuk kita. Nah, barang yang dijual itu kan harus bisa mudah serah terimanya, gampang diserahkan oleh penjual, diterima oleh pembeli. Nah, gitu. Nah, ada yang mudah secara hissi diserah terimakan, namun secara syar'i sulit, tidak bisa. Nah, itu sah tidak jual beli seperti itu. Secara hissi gampang, cuma dipasrahkan gampang. Cuman secara syar'i itu sulit, sangat sulit. Kenapa? Karena bertentangan dengan hukum syara. Nah, ada hak Allah di situ ataupun ada hak sesama adami di situ. Itu hukum, gimana hukum jual beli seperti itu. Serah terimanya gampang gitu, tapi dapat terjadi bentrok dengan hukum agama karena di situ ada hak Allah dan juga ada hak sesama manusia. Nah, itu bagaimana jual beli seperti itu? Seperti dicontoh di sini itu benda yang berkaitan dengan hak Allah atau hak adami, yang hak itu bisa terabaikan dengan sebab diperjualbelikan. Jadi hak Allah dan hak adami bisa terabaikan dengan sebab diperjualbelikan. Secara hissi memang bisa. Seperti mana? Seperti barang yang wajib dizakati, nah belum dikeluarkan zakatnya, nah kemudian dijual. Itu seperti mana? Emas